persoalan mengantisipasi ekonomi, persoalan mengantisipasi pangan. Saya rasa dua hal ini benar-benar harus menjadi pertimbangan utama kalaupun dilakukan reshuffle. Tapi kan juga kalau Gerindra dan PKB sendiri emang kuotanya cukup, Bang? Cukup langsung. Cukup? Langsung. Pas ya? Pas. Indonesia bisa selamat ya melalui masa-masa transisi reformasi ya karena peran Gus Dur. Saya disuruh duduk manis. Cukup serangan fajar. Cuaca di DKI Jakarta nih kayaknya lagi mendung-mendung gitu kan, karena dari BMKG sendiri bilang bahwa kita harus waspada, ada cuaca ekstrim begitu kan. Tapi berbicara soal hal-hal yang ekstrim, yang fluktuatif, tidak hanya di cuaca, tapi di kondisi perpolitikan di tanah air juga akhir tahun ini makin dibuat bergelombang begitu. Terutama saat Presiden Joko Widodo ataupun ada isu reshuffle kabinet di penghujung tahun atau di awal tahun 2023. Nah, ini akan kita bahas. Saya sapa dulu. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen, apa kabarnya nih? Nah, jumpa lagi dengan saya Yasir Nenek Ama di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Apalagi kalau bukan obras. Nah, oke. Sekarang kita ke kamera tengah, itu kamera utamanya. Karena saya ingin memperkenalkan tamu saya di obras kali ini. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 4 yang membidangi pertanian dan juga lingkungan hidup, yang kalau kita tarik-tarik, kalau sok-sok disambung-sambungin nih, kementeriannya ini nih yang isunya mau direshuffle. Nah, beliau dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Betul? Betul. Oke, saya perkenalkan, ini dia Mas Daniel Johan. Ya, salam yang menarik. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kan. Iya, soalnya kan teman-teman netizen kan nggak tahu nih mereka nontonnya pagi, siang, sore, atau malam begitu kan. Jadi udah semua bener, waktu udah pasti nggak salah itu. Ya, bener. Jadi kita sapa nih semua waktunya nih. Nah, Bang Daniel apa kabar? Baik. Thank you banget sudah datang di obras di tengah kesibukannya. Ya. Di Komisi 4 ada obrolan apa nih? Ya karena lagi reses kita nggak sempat ngobrol. Oh gitu. Ya baik, grup WA lah pasti ada kan. Ada berita-berita yang muncul. Nah, kalau biasanya di grup WA atau grup WhatsApp biasanya ya teman-teman netizen ada info-info yang muncul. Info soal reshuffle muncul nggak di pembahasan grup Komisi 4? Sangat hot. Sangat hot. Hotnya sampai berapa derajat tuh? 49. Gitu. Jadi pertanyaannya umum aja deh. Gimana nih Bang Daniel lihat isu reshuffle ini dari sudut pandang Komisi 4 dan dari sudut pandang Abang sebagai salah satu kader dari PKB? Ya tentu persoalan reshuffle menjadi hak prerogatif presiden. Pasti. Itu nomor satu kan. Ya. Apa itu SOP lah ya. SOP. Ini nah ini juga harus kita infokan ya ke teman-teman netizen bahwa soal reshuffle ini kita mau ngomong mau kayak apapun tetap semuanya hak prerogatif dari presiden. Ya. Lanjut Bang. Nah sehingga yang memahami kebutuhan reshuffle ya tentu presiden. Karena ukuran-ukuran kinerja yang menjadi pertimbangan, terus kebutuhan-kebutuhan untuk menjawab tantangan ke depan kan presiden yang paham. Sehingga yang kita dengar ya sekarang baru isu. Ya. Rencananya yang kita dengar Januari nanti. Gitu. Tetapi siapa-siapa saja kita nggak paham. Oke, nggak paham. Oke, memang belum kita dibisikin tidak paham sama Pak Jokowi. Oke, belum dibisikin. Tapi kalau kita lihat dinamikanya, kemudian jika kita kaitkan satu dengan yang lain halnya, ini menjurus kepada bukan menjurus kepada siapa, tapi apa yang menjadi penyebab akhirnya Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle lagi? Jawabannya jangan karena ini ya, wajar atau hak prerogatif gitu. Ya tentu kita berharap pertimbangannya, kalau kita sih ya berharap pertimbangannya itu kan kinerja, rasional kinerja. Selain menjawab tantangan berat yang harus dihadapi bukan hanya Indonesia, tetapi juga kan banyak negara di dunia. Ya. Persoalan mengantisipasi ekonomi, persoalan mengantisipasi pangan. Saya rasa dua hal ini benar-benar harus menjadi pertimbangan utama kalaupun dilakukan reshuffle. Nah, apakah ada pertimbangan politik? Ya nanti Pak Jokowi sendiri menjelaskan. Iya betul. Kalau pertimbangan politik Pak Jokowi sendiri yang menjelaskan. Tapi menurut Abang sendiri pertimbangan politik ini sejauh mana begitu? Dan kaitannya dengan apa? Ya kalau isu yang beredar kan
persoalan ada perbedaan visi politik yang dianggap sekarang ini kan gencar bahwa yang akan di reshuffle juga atas dorongan misalkan teman-teman di PDIP. Karena Nasdem gitu sudah punya calon sendiri yang mungkin dianggap berbeda dari koalisi, ya sementara koalisi kan belum mengusung nama ya. Gitu ya, dianggap perbedaan. Oke, itu bisa menjadi, menurut Abang sendiri bisa menjadi salah satu pemicu daya letup yang kuat begitu untuk oke, saya reshuffle, dan reshuffle saya pertimbangannya lebih kepada peta politik nih. Bisa iya, bisa enggak. Tapi pada akhirnya kan akan terjawab nanti. Kalau namanya sudah ada. Iya, semua itu akan terjawab nanti ya Bang. Kalau namanya sudah ada. Tapi kalau seandainya kita... Jangan di fait accompli. Iya, betul. Tapi kalau tadi menarik itu desakan dari PDIP. Tapi kan di satu sisi ini kan hak prerogatif dari presiden. Nah, seberapa besar desakan itu akhirnya mempengaruhi keputusan dari seorang Joko Widodo? Saya nggak paham, karena pun kalaupun ada dianggap desakan ya, saya nggak dengar langsung kan, itu kan yang sangat pintar di media. Tapi juga harus ditanyakan langsung kepada pihak terkait, PDIP atau yang lain. Oke. Tetapi ya kita berharap kalaupun ada pertimbangan politik, seharusnya itu menjadi pembicaraan langsung nanti antara presiden dengan para ketua umum partai. Dan saya rasa itu akan dilakukan Pak Presiden Jokowi, sehingga apapun keputusannya semua akan berjalan baik, smooth. Kalau PKB sendiri sudah punya nama belum? Apa tetap dengan satu tujuan mengusung Caimin? Iya, kalau itu hasil muktamar. Oke, hasil amanah yang harus kita amankan dan kita jalankan. Betul. Sudah, tapi kan sudah berkoalisi sama Gerindra ya? Gerindra. Itu koalisi sudah oke, tapi belum ada belum mengusung nama. Ya, udah oke banget, semakin solid. Tetapi memang dari koalisi itu salah satu kesepakatan deklarasi koalisi adalah untuk pendeklarasian penetapan calon presiden dan calon wakil presiden akan ditentukan langsung hanya oleh 2 orang, yaitu masing-masing ketua umum, Caimin dan Pak Prabowo. Caimin dan Pak Prabowo. Mereka yang nentuin, mau siapapun. Meskipun masing-masing punya kans yang kuat ya. Gerindra punya amanat mengusung Pak Prabowo menjadi presiden. PKB hasil muktamar memutuskan Caimin menjadi presiden. Tetapi semua itu kita serahkan kedua ini. Untuk memutuskan siapapun ya kita terima. Nanti tinggal kita akan sesuaikan. Oke, termaksud memutuskan nama di luar keduanya. Kalau dianggap 2 tokoh ini perlu. Oke. Gitu. Tapi rasanya sejauh ini belum ada calon lain selain 2 itu. Oke, ini tersirat sekali ini. Rasanya tidak ada calon lain selain 2 calon tapi ini. Kan nggak menutup kemungkinan. Iya, nggak menutup kemungkinan. Tapi kan juga kalau Gerindra dan PKB sendiri emang kuotanya cukup, Bang. Cukup langsung. Cukup. Langsung. Pas ya? Pas. Beda sama yang sebelah. Iya, Nasdem belum. Nasdem kurang banyak. Kurang banyak karena Demokrat juga belum officially. Berdua pun nggak cukup, harus iya, PKS juga belum. Jadi kayaknya dinamikanya lebih alot ya kalau kita bandingkan dengan PKB dan juga Gerindra yang mulus jalan tol baru. Mudah-mudahan makin mulus. Mudah-mudahan makin mulus dan mudah-mudahan ada lagi ya partai yang gabung. Ya, kita berharap. Oke. Untuk gabung. Lagi terus komunikasi lah. Nah, ini menarik nih ngobrol sama Mas Daniel nih karena jawabannya itu jawaban yang politis banget nih gitu kan. Jadi mau saya pancing kayak gimana pun jawabannya selalu tidak offside begitu karena semuanya jangan bukan karena penting kan Bang. Kalau menjadi seorang politisi itu jangan sampai apa yang disampaikan itu menjadi blunder, malah menjadi meresahkan masyarakat ya. Ini ngomong-ngomong soal politis sudah lama ya Bang bergelut di bidang politik. Kalau praktis itu baru tahun 2000-an. 2000-an. Kalau di catatan saya ini 2014. Ya, ini berarti pertama ya DPR menjadi anggota DPR ya. Kalau di partai 2007. 2007. Butuh 7 tahun untuk meyakinkan seorang. Enggak, emang majunya kan untuk DPR RI. Enggak harus langsung maju kan. Oh, begitu ya. Kan adanya gitu, Bang. Masuk langsung maju. Enggak sih. Enggak. Kita enggak. Kalau Bang Daniel? Ya masuk besarkan partai, ya terus mendapat tugas untuk maju. Jadi sebelum
Di partai ya kita waktu itu menjabat sebagai dipercaya staf membantu kementerian. Oke. Kementerian Desa sebagai staf khusus. Zamannya Pak Helmi Faisal. Oke. Kemudian sekarang di Komisi 4. 4. Masih relate ya sama profesi sebelumnya ya? Ya, urusan perut. Oke, ini menarik nih. Terus yang melatar belakangnya untuk join di politik itu apa, Bang? Apakah ada keresahan atau memang biasanya kan politisi itu kan biasanya muncul dari dua nih, teman-teman. Menurut saya, pertama dia aktivis, kedua memang dia pengusaha yang memang pengen memiliki kemauan untuk mengafiliasi diri melalui gerakan untuk mengakomodir aspirasi rakyat. Dari dua poin itu abang yang mana? Yang pertama. Oh pertama aktivis. Oh gokil nih. Aktivis ini yang selalu aktif menyuarakan suara-suara dari rakyat. Mudah-mudahan seperti itu semua. Oh kok mudah-mudahan bang? Karena banyak juga yang lupa. Oh banyak juga yang lupa. Boleh di-spill nggak yang lupa siapa? Oh enggak. Tapi Mas Daniel jangan sampai lupa dong. Enggak ya. Yakin ya? Kita berharap itu menjadi semangat dasar. Oke nanti kita cek di dapilnya nih. Iya, boleh dicek. Yang dari Kalimantan Barat bersuara. Oke, Kalimantan Barat bersuara. Oke. Sudah lama Bang jadi aktivis itu? Atau memang passionnya? Sudah ya pertama ya tentu passionnya, kedua ya jodoh lah. Dari tahun 90-an, dari 92 udah aktivis. Oh aktivis 90-an, 99 ikut aktif dong? Sangat, justru satu angkatan dengan Caimin. Kan? Oh begitu, jadi akrab sama Caimin di situ ya? Salah satunya. Salah satunya akrab dengan Caimin, sudah satu visi, satu misi, sehingga akhirnya memutuskan untuk menjadikan PKB sebagai kapal politiknya ya? Ya, selain tentu Gus Dur ya. Oh iya, Gus Dur. Gus Dur. Berarti juga punya kedekatan juga sama Gus Dur? Oh ya. Orang tua kita itu. Kemarin habis minggu lalu atau beberapa minggu lalu ya, haul Gus Dur. Ini kan 31 Desember. Ya haulnya udah duluan, tapi resminya 31 Desember ini. Boleh dong sosok Gus Dur di mata Bang Daniel? Wah luar biasa lah artinya. Gus Dur bisa selamat, Gus Dur, Indonesia bisa selamat ya melalui masa-masa transisi reformasi ya karena peran Gus Dur. Sebagai komandan ya, yang Indonesia beruntung lah. Oke. Punya Gus Dur. Kalau kita bilang Gus Dur dan NU itu jimatnya Indonesia. Oh gitu, Gus Dur dan jimatnya Indonesia. Nah ini pertanyaannya koreksi bisa kalau salah ya, Mas Daniel saya ulangi lagi koreksi jika salah gitu. Ada apa ya isu kalau Caimin agak-agak kurang harmonis dengan keluarganya Gus Dur yang sekarang. Bener nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Urusan keluarga nggak paham. Nggak paham. Yang penting tetap solid di Partai Kebangkitan Bangsa. Pasti Caimin sangat mencintai Gus Dur. Oke, itu yang harus di-highlight ya. Karena ini juga banyak nih yang beredar kemana-mana gitu. Jadi memang harus ada yang meluruskan gitu. Dan yang harus digarisbawahi adalah Caimin sangat mencintai Gus Dur. Itu yang benar-benar harus di-highlight ya. Oke. Lahir batin. Berbicara soal PKB, terus itu nanti Mas Daniel juga akan maju lagi kan? Insya Allah ya maju ya di 2024 akan maju lagi. Persiapannya seperti apa, Bang? Kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak terlalu beda ya, cuma lebih intensif aja. Karena dari begitu dilantik pun saya selalu kembali ke dapil, rutin, keliling ke desa. Ratusan. Saya udah 1.100 lebih desa. Oke, apalagi sudah 2 periode ya Bang ya. Dari 2014, 19, 24 dan insya Allah 24, 29. Jadi memang tidak ada persiapan khusus nggak? Cuma memang lebih intensif aja. Intensif untuk mengakomodir aspirasi masyarakat di sana ya. Karena kan masa kampanye kan juga ditentukan. Jadi pada saat masa kampanye ya kita harus memakai secara efektif kan, secara optimal. Tapi ya kalau pendapat pribadi saya sih udah aman lah, udah 2 periode pasti masyarakat ataupun warga dapilnya Mas Daniel ini sudah merasakan betul begitu kan dampak ketika mereka menyampaikan aspirasi, kemudian diakomodir, kemudian dia jawantahkan dalam sebuah program dan akhirnya membuat mereka menjadi makmur. Kalau itu sudah dijalankan tentu akan mudah ya Bang ya.
Ya seharusnya gitu. Iya, harusnya kan begitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya tanpa rakyat saya nggak jadilah. Gitu. Betul, betul. Nah ini pertanyaan umum sih, gimana nih caranya menghadapi apa ya, saingan nggak sih dari calon-calon lain di dapilnya Abang? Ya tentu karena di dapil saya kan nanti dari segitu banyak calon kan yang akan berhasil menjadi DPRD hanya 8. Betul. Gitu. 8 ini akan tersaring menjadi Kalimantan pilihan. Barat tuh cuma dapilnya Abang ya? Dapilnya saya, ada 2 dapil. 2 dapil ya Kalimantan. Nah, dapil saya, dapil 1 ada 8. Tantangan terberat ya politik uang lah. Karena saya nggak melakukan itu. Nah ini nih sebenarnya pertanyaan saya selanjutnya tuh itu gitu, mau ke sana karena kan kalau kita lihat politik uang itu tidak akan bisa sepenuhnya lepas dari perpolitikan Indonesia. Kayak kita nggak bisa menutup mata dan bilang bahwa politik Indonesia bersih, begitu, bersih dari politik uang begitu. Tapi harapannya memang menuju ke sana begitu kan, bersih dari itu. Nah, Abang sendiri apa yang dilakukan? Tentu yang secara khusus saya lakukan mungkin sangat sedikit dilakukan oleh yang lain. Saya memang keliling. Keliling bukan hanya ke kabupaten tapi ke desa. Wow. Jadi waktu periode pertama saya keliling selama 1,5 tahun ke 809 desa. 809 desa. Ini Kalimantan loh. Wow. Bukan Kalimantan Jawa loh. Ini bukan Jawa ya. Itu yang mau saya sampaikan. Ini Kalimantan guys. Jadi kalian lihat infrastruktur segala macam ini tidak jalannya berlumpur, masuk hutan. Betul, tidak sebagus di Pulau Jawa. Kemudian ini DPR RI gitu. Kalau saya DPRD kabupaten provinsi, oke lah dia keliling ke tingkat desa. Keren sih Bang. Dan itu yang menyelamatkan saya jadi akhirnya pilihan rakyat. Yang memotivasi apa sih Bang? Capek loh. Ke berapa desa tadi Bang boleh diulang? 809. 809 desa. Selama 1,5 tahun waktu itu ya. Ya terus saya lanjutin sampai sekarang. Tapi masih dilakukan masih. Ya? Sekarang untuk memastikan bahwa suaranya Bang Daniel aman ya. Itu juga disampaikan juga bahwa mengedukasi mereka untuk tetap meyakinkan bahwa mereka tetap memilih Bang Daniel tuh. Iya, karena itu menjadi pilihan saya. Maksudnya waktu itu saya dihadapin oleh 3 pilihan waktu itu ya. Meskipun kalaupun sekarang rasanya karena sistem sudah semakin baik semakin sulit. Dulu oleh tim pilihan pertama saya disuruh duduk manis. Cukup serangan fajar. Pilihan kedua duduk manis juga. Mungkin serangan fajar nggak sanggup, tapi melalui KPU. Nah, yang ketiga saya keliling. Saya keliling. Oh, gitu? Tapi dibagi-bagiin sama tim. Oh, begitu. Lalu nggak jadilah katanya. kemudian ini menarik nih saya karena dikasih 3 pilihan tapi Bang Daniel lebih memilih. Saya serius saya keliling. Tapi ya energinya sampai sekali. Jadi sehari itu minimal 5 desa. Bangun jam 4 subuh sudah keliling sampai di tempat istirahat ataupun di rumah penduduk itu jam 1. Jadi setiap hari hanya tidur 2-3 jam. Wow. Selama 1,5 tahun. Keren sih. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ngomongnya sih keren kan jalan. Iya makanya karena saya tidak menjalani itu makanya saya bilangnya keren Bang. Saya menyalami langsung 29.000 karena saya catat tuh. Oke. Jadi kalau ketemu ya paling di rumah penduduk biasa kan dengan 20-30 masyarakat. Gitu. Oke. Terus mereka saya catat namanya. Jadi bukunya tebal. Dihitung-hitung 29.000. Dan suara saya pas 29.000. Wah. Jadi yang milih saya itu yang saya salamin Ya. Waktu itu. Waktu itu. Dan semoga bisa lanjut lagi di 2024 ini ya. Amin. Oke, ini salah satu tipsnya lah. Tapi jangan semuanya disampaikan, ntar ditiru lagi sama calon lain gitu. Tapi kalau meniru hal-hal yang baik nggak apa-apa kan, nggak apa-apa kan gitu. Pilihan kedua dan pilihan pertama dan kedua itu memang lazim ya ditawarkan. Bukan lazim bukan ditawarkan, lazim yang dilakukan menurut orang banyak calon. Berarti menurut Abang banyak calon juga yang melakukan hal itu ya. Lepas dari apakah ini menunjukkan bahwa memang pemilih kita warga Indonesia ini masih edukasi politiknya masih kurang sehingga mereka masih tergiur sama money politik Bang?
Ya pertama mungkin edukasi politik ya, kedua mengenai kondisi ekonomi masyarakat kita. Ya. Kebutuhan ya. Selain mungkin kefrustasian ya, kefrustasian banyak misalkan yang sudah mereka pilih nggak kembali. Iya. Betul. Akhirnya mereka udah daripada pusing-pusing gitu. Tetapi saya rasa kita harus memberikan contoh atau pilihan alternatif bahwa ke depan Indonesia sangat tergantung dari bagaimana di setiap pemilu, di setiap pileg kita bisa melahirkan pemimpin yang baik, yang bisa komit, bisa membangun Indonesia dari hatinya gitu kan. Salah satunya dengan memilih Bang Daniel ya di Dapil 1 Kalbar. Ya itu ditanyakan ke rakyat saya. Ditanyakan ke rakyat. Oke, warga Kalimantan Barat mana suaranya gitu. Back to topik, kita ngomongin isu reshuffle ini saya terlalu terkesima nih dengan backgroundnya Mas Daniel sampai lupa mau ngebahas lagi soal isu reshuffle ini. Jadi menurut Bang Daniel sendiri dari perspektif PKB dan juga Komisi 4 bahwa reshuffle itu akan dilakukan Januari. Karena kita nggak tahu nih siapa yang mau di reshuffle. Tapi menurut Bang Daniel, Presiden Joko Widodo kemungkinan besar akan melakukan reshuffle. Meskipun isu reshuffle sudah berjalan 1 tahun nih, ya kan udah 3-4 kali. Iya. Tapi rasanya sih kali ini akan dilakukan. Akan dilakukan rasanya. Ya. Karena dianggap suatu kebutuhan. Anggap satu kebutuhan. Oke. Sebelum closing statement, jika dipresentasikan antara alasan politik maupun alasan performa dari kabinet, mana yang mendominasi? Nggak berat loh pertanyaan saya, Bang. Ya saya berharap karena performa. Oke, harapannya karena performa ya. Betul. Kalau karena kebutuhan Indonesia. Kalau dipresentasiin berapa? 60-40? 55. Mudah-mudahan 70 lah ya. 30 hanya urusan. Walaupun gitu kan. Paling kalau netizen yang nonton, masa sih Mas Andi kok gitu sih bahasanya. Yakin nggak nih gitu kan. Ya, mungkin nanti Pak Jokowi menjelaskan 80 kok. Makanya kalau lihat dengar narasinya Mas Dani menggunakan kalimat mudah-mudahan gitu. Harapannya begitu. Walaupun kita nggak tahu ya realitanya seperti apa. Nanti kita lihatlah nanti seperti apa Presiden Joko Widodo pertama jadi reshuffle atau tidak, kedua yang menarik adalah siapa saja yang antinya akan diganti. Pertanyaan terakhir, jatah posisi Menteri PKB aman ya tapi? Insya Allah aman, siapa tahu bertambah. Oh begitu harapannya gitu kan. Oke. Jadi harapannya bertambah dengan reshuffle. Ya minimal aman gitu ya. Oke, minimal aman. Oke. Kemudian yang capres belum ya Bang? Kapan? Belum. Kan tadi kapan reshuffle, kalau ini kapan? PKB sama Gerindra biar pemilihnya yakin sudah ada nama gitu. Mudah-mudahan sih akhir Januari mudah-mudahan. Oh gitu. Mudah-mudahan kita nggak tahu. Quotable banget nih. Akhir Januari PKB dan Gerindra akan mengusung satu nama. Kan sebelum Februari, terus tahun depannya kan udah 12 bulan lagi kan. Karena saya rasa semua partai merasa berkepentingan untuk mendeklarasikan secara definitif. Betul. Karena mereka butuh waktu untuk sosialisasi, kan, untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk menyampaikan visi misi kan, nggak panjang nih, tinggal setahun lagi nih. Oke, akhir Januari ya. Ya mudah-mudahan. Setelah Imlek lah mudah-mudahan. Oke, kalau Imlek hari Minggu berarti hari Senin lah ya. Kok tahu sih Minggu saja nggak tahu. Oke, terima kasih Mas Daniel Johan. Hidup obras, hidup eksplisit. Thank you banget sudah datang ke sini, obrolannya seru ya gini. Sebenarnya waktunya kalau nggak yang bikin seru nih Bang Yasil. Kalau nggak diingetin tuh sama mereka nih, aku masih lanjut terus nih obrolannya karena ternyata banyak insight yang kita dapatkan dari obrolan saya dengan Mas Daniel Johan selaku Komisi 4 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Sukses selalu Mas. Amin amin. Sama-sama. Apalagi ini mau maju di 2024. Mandonya. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Daniel. Semoga bisa memberikan yang terbaik juga untuk masyarakat ya. Itu tadi teman-teman netizen semuanya obrolan saya dengan Mas Daniel Johan, wakil Wakil Ketua Komisi 4
Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB yang telah membagi insight-nya. Semoga penjelasannya tadi membuat kita sedikit punya informasi lah soal reshuffle kabinet dan juga dinamika politik. Sehingga kita tuh bisa punya pemahaman politik yang baik nih. Jangan sampai kita apatis sehingga tidak menggunakan hak pilih kita yang justru dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan kita juga terlibat dalam politik-politik yang tidak baik seperti money politik dan juga politik praktis lainnya. Sekali lagi thank you banget Mas Daniel. Nanti kita undang-undang lagi ya kesini untuk ngebahas berbagai isu-isu politik yang lainnya. Pokoknya setelah deklarasi nanti aku undang lagi ngobrol di eksplisit. Berarti awal-awal Februari ya Mas ya. Sudah deklarasi terus diundang di sini saya akan melamar. Ayo jadi tim sukses. Awal Februari ya. Awal Februari ya teman-teman, catat ya, awal Februari Mas Daniel main lagi ke sini untuk ngebahas itu. Oke, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen. Thank you banget. Terima kasih Bang. Sukses.